parah. Jadi gini ya, kita mau ekspor. Kadang-kadang kita sudah schedule. Kita misalnya ya, Dubai minta sekian, sudah diperhitungkan waktunya. Itu mundur. Nah, sudah itu misalnya kontainer yang nggak ada, kapalnya numpuk di Priok. Ini menaikkan cost di satu pihak. Kedua, mengganggu pada langganan kita, karena mencari langganan nggak mudah, sangat sulit untuk menembus pasar global market ya, apalagi namanya ban ya, boleh dikatakan high tech commodities. Jadi memang terpukul sekali. Tapi kami paham karena ini bukan hanya terjadi di kita, terjadi juga negara lain. Terbukti itu dalam hal import juga nggak sebanyak ekspor ya. Ya import juga agak terjadi sedikit tersendat-sendat, tapi nggak terlalu mengganggu. Jadi import maupun ekspor, karena kita itu membuat barang itu kan kita harus pakai bahan baku. Jadi import terganggu, walau tidak separah ekspor ya. Ya ekspor parah sekali ini. Itu menaikkan cost itu sampai 30% lebih. Tapi nggak sampai 1000% kan. Tapi yang kedua lagi yang membuat kita ini agak terganggu adalah naiknya harga bahan baku. Karena masalah kontainer juga barangkali mereka juga rebutan ruang space di kapal dan juga kontainer barangkali, sehingga double deh kayak pisau bermata dua, ekspor kena, import kena, tapi yang paling parah ekspornya kira-kira begitu. Baik, menaikkan kos hingga 30%, Pak Aziz, apakah ini artinya juga menurunkan permintaan? Itu permintaan itu sudah fixed demand ya. Ini hanya mengganggu kestabilan terhadap langganan. Karena kalau kita bilang ya barangkali expected date of arrival di Dubai itu tanggal 7 gitu. Itu nggak bisa kita pastikan. Ini cost di satu pihak, demorage di Prioknya itu sudah itu mereka itu juga kadang-kadang menekan kita. Dengan alas inilah mereka itu mencoba juga mencari keuntungan sebesar-besarnya, kira-kira begitu. Dan ini mengganggu sekali. Baik, Anda lihat potensinya sebesar apa sih masalah ini kalau terus dibiarkan akan bisa menurunkan juga pendapatan perusahaan? Ini ya syukur sekali ini, syukur kepada pemerintah. Memang domestik kebetulan, karena pemerintah itu gesit sekali melarang atau mengurangi import ya dalam rangka cinta produk dalam negeri, sehingga domestic demand naik. Jadi ini juga efek positifnya di dalam negeri. Makanya barang import berkurang karena mereka juga kesulitan kontainer, ya. Tapi kita juga mengekspor kurang. Jadi domestik ini kelihatannya memang ada kenaikan. Misalnya ya tahun lalu itu kita domestik itu 1,5 juta ban. Sekarang ini permintaan itu bisa 1,7 sampai 1,8. Jadi ada peningkatan di domestik. Ya ini mengobatin keresahan ini. Tapi ini kan nggak bisa berlangsung terus. Karena industri ban itu seperti diketahui SNI kita itu is the best in the world karena kita menggunakan standar Eropa dan standar Amerika, sehingga kalau kita ekspor ke Arab nggak ada masalah, ekspor ke Afrika nggak ada masalah, ekspor ke Asia Tenggara nggak ada masalah, ekspor ke Pasifik nggak ada masalah. Walaupun standar kita itu dikritik oleh ASEAN ya, karena kita nggak mau mengacu pada ASEAN, sehingga Menteri Perhubungan itu juga kena rusak jalan minta supaya industri ban itu mengurangi kualitas bannya. Ini kan nggak rasional. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.